Bab 304, Raisa Kia, 10. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setelah Yujin melangkah ke celah antar dimensi, Christina berlutut di tanah dan mulai berdoa. Dia memohon Dewa Cahaya untuk kembalinya Yujin dengan selamat. Qian juga berlutut di samping Christina. Meskipun dia bukan pengikut Dewa Cahaya, dia juga berdoa untuk keselamatan saudaranya. Bagaimanapun, iman bukanlah prasyarat untuk permohonan semacam itu. Lovelian adalah orang pertama yang mendeteksi anomali tersebut. Dia telah berkeliaran tanpa tujuan di sekitarnya dengan wajah penuh kekhawatiran ketika dia melihat distorsi menyebar di langit yang cerah. Apa itu? Melkit, yang telah duduk di atas batu besar berkomunikasi dengan roh-roh, tiba-tiba berdiri ketika dia menyadari gangguan itu. Christina dan Qian mengangkat kepala, dan tiba-tiba, distorsi itu semakin besar, berubah menjadi patah tulang di langit. Segera setelah itu, fraktur diam-diam terbelah, dan Yujin keluar dari pusatnya. Tuan Yujin. Christina berteriak kaget. Dia tidak mengharapkan dia untuk kembali begitu cepat. Hampir 1 jam telah berlalu sejak Yujin memasuki celah dimensi. Mungkinkah dia membunuh Raisa Kia dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaannya segera dijawab. Mayat naga raksasa jatuh tepat di belakang Yujin. Itu milik Raisa Kia, naga iblis. Luka yang dalam di lehernya membuatnya tampak seolah-olah kepalanya hampir terpisah sepenuhnya, tetapi tidak ada setetes darah pun mengalir dari lukanya. Kia, Melkit menjerit bernada tinggi. Matanya membalik untuk menunjukkan putih mereka saat dia melemparkan lengannya ke arah mayat Raisa Kia yang jatuh. Seolah-olah dia ingin dihancurkan di bawah mayat yang jatuh. Tentu saja, Melkit tidak berniat menemui ajalnya dengan dihancurkan dengan beban yang sangat besar. Namun, lekukan anggun dari bentuknya yang besar, sisik hitam halus, dan tulang hampir logam yang terlihat di penampang luka dalam di lehernya sangat memikat baginya. Menara putih Melkit bukan hanya pusat sihir roh tetapi juga alkimia. Dengan demikian, Melkit memiliki pengetahuan yang adil tentang alkimia, meskipun menjadi master sihir roh. Tapi tidak, bahkan seorang penyihir, bukan hanya seorang alkemis, akan senang melihat mayat naga kuno yang terpelihara dengan baik. Apakah kau hanya akan berdiri di sana? Kata Yujin, menatap Melkit dengan tatapan mencela. Lovelian bergegas mendekat dan berusaha menyeretnya pergi, tetapi Melkit dengan keras kepala menolak, menempel pada Lovelian. Kamu bisa memilikiku. Aku akan memberimu semua yang saya miliki. Beri aku itu, teriaknya kegirangan. Berhenti bicara omong kosong dan pergi, gerutu Yujin, mengulurkan tangannya ke langit. Krur. Mana Yujin menyulap mayat raksasa Raisa Kia yang ditangguhkan di udara sejenak. Dia menghela nafas panjang sambil perlahan-lahan meletakkan tubuh besar itu ke tanah tandus. Ini sangat besar, keluhnya. Celah dimensi adalah ruang gelap dan kosong, yang membuatnya sulit untuk memperkirakan ukuran sebenarnya Raisa Kia. Tapi sekarang, dengan pemandangan sekitarnya untuk perbandingan, besarnya ukuran naga bisa sepenuhnya dihargai. Mayat Raisa Kia cukup besar untuk menyaingi kastil yang cukup besar. Aku pasti sudah gila, gerutu Yujin dalam hati. Dia telah terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan binatang besar itu. Yujin menggigil saat dia melirik ekor raksasa Raisa Kia, mengingat pukulan yang dia ambil darinya. Dia tahu bahwa, itu kekuatan serangan tunggal itu bisa dengan mudah membunuhnya. Tubuhku, belum sepenuhnya pulih. Yujin menyadari dan memeriksa tubuhnya dengan meringis. Dia baru saja berhasil bertahan hidup, berkat pohon dunia dan cahaya roh. Dia pasti sudah mati jika intervensi tepat waktu mereka hanya beberapa saat kemudian. Itu benar-benar keajaiban. Seperti yang dikatakan Sienna, Yujin tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Patah hati dan intinya telah sembuh, dan bahkan tulang, daging, dan organ dalamnya telah diperbaiki bersama. Namun, dia tidak bisa menganggap dirinya sepenuhnya sembuh. Menilai dari bagaimana aliran mananya terasa terhambat, dia perlu beristirahat sebentar untuk pulih sepenuhnya. Mengingat bahwa dia telah menggunakan ignition 2 kali berturut-turut, teknik yang biasanya menyebabkan dia terbaring di tempat tidur selama berhari-hari setelah sekali pakai, itu bukan keajaiban bahwa dia bisa berdiri sendiri. Tuan Yujin. Pemeriksaan kondisinya dipotong pendek oleh teriakan. Christina telah melemparkan dirinya ke arahnya dari belakang. Yujin mencoba yang terbaik untuk mengabaikan sensasi lembut dan lunak yang menekan punggungnya dan batuk dengan canggung. Apakah kamu aman? Anda benar-benar aman. Kamu tidak terluka sama sekali. Rentetan pertanyaan Christina menghilangkan kecemasannya. Yah, saya hampir mati, tetapi entah bagaimana saya berhasil bertahan hidup, jawab Yujin. Apa maksudmu dengan itu? Christina bertanya dengan mendesak. Yujin berhasil menggeliat menjauh darinya, lalu berbalik untuk melihat bahwa dia sudah menangis. Tunggu saja, aku akan menjelaskan semuanya, katanya buru-buru. Qian juga mendekatinya, dan Lovelian memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Dan Melkit, dia diam-diam mendekati mayat Raisa Kia. Jika Anda menginginkan skala tunggal, Anda lebih baik berperilaku sendiri, kata Yujin. Kau semakin kurang ajar, bukan? Balas Melkit. Itu karena, Lady Melkit, kau menjadi semakin tidak terhormat, kata Yujin. Atau apakah dia sudah seperti itu sejak awal?
Yujin melirik Melkit ke samping, yang tidak menunjukkan martabat yang diharapkan dari seorang Archwizard. Melkit berbalik dengan elegan sebelum kembali ke sisi Lovelian, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Begitu, apa yang terjadi adalah Yujin tidak berniat membahas sifat sebenarnya dari pedang cahaya bulan, kecurigaannya tentang Vermouth, dan hal-hal semacam itu. Topik-topik ini untuk dia diskusikan dengan Anise dan Sienna. Sebaliknya, dia menyelidiki pertempuran dengan Raizakia. Kekuatan gelap Raizakia telah mencuri dari kekuatan yang dikumpulkan Edmund untuk ritual dan bantuan yang dia terima dari Sienna selama pertempuran. Apakah Anda mengatakan Lady Sienna membantu Anda? Lovelian bertanya dengan heran. Rupanya, dia menerima bantuan dari pohon dunia. Jujur, jika Lady Sienna tidak membantu, saya akan mati, jawab Yujin. Jika Raizakia melemah seperti yang awalnya dia pikirkan, kemenangan tidak akan mustahil. Meskipun sulit, pikir Yujin. Saya bertanya-tanya apakah Balzac ada hubungannya dengan ini. Mungkin dia ada di balik semua ini, gerutu Yujin sambil meringis. Lovelian menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Kurasa tidak. Anda sendiri yang mengatakannya bahwa naga iblis adalah yang pertama berbicara. Edmund mendambakan kekuatan naga, dan ritual serta sihirnya berantakan dengan kematiannya. Untuk naga seperti Raizakia, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk merebut kekuatan hamburan sebelum hubungannya dengan Edmund terputus. Kau tampaknya sangat defensif terhadap Balzac, gerutu Yujin. Saya sama sekali tidak mendukung tuduhan dan kecurigaan yang tidak berdasar. Sejujurnya, saya tidak terlalu menyukai Master Menara Hitam, tapi keinginannya cukup menyentuh, kata Lovelian dengan senyum pahit. Ada satu hal yang Yujin yakini. Sepanjang hidupnya di masa lalu dan sekarang, Lovelian adalah penyihir paling terhormat yang pernah dia temui. Apa yang salah dengan karakter Lady Sienna? Keluh Mer. Terus terang, dia bukan warga negara yang luar biasa. Aku akan memberitahu Lady Sienna. Katakan, Teteltale, ejek Yujin sebelum membersihkan wajahnya. Ngomong-ngomong, semuanya berakhir dengan baik. Kami hampir mati, tetapi kami tidak melakukannya. Sebaliknya, kami membunuh Raizakia dan bahkan menyelamatkan Lady Sienna. Dia tidak akan bisa segera kembali, tapi dia mengatakan dia akan datang ke Arot setelah memulihkan kekuatannya, kata Yujin. Tetu Arot, tanya Lovelian, wajahnya berubah pucat. Di masa lalu, ketika Yujin mengungkapkan kepemilikannya atas Akasha, kerajaan Arot mengadakan sidang apakah akan secara resmi mengakui Yujin sebagai penguasa Akasha. Dan dia berkata kepadaku bahwa dia akan kembali ke Arot dan menjatuhkan seluruh negeri. Lady Sienna tidak hanya hidup tetapi juga marah dengan Arot. Aku tidak yakin bagaimana dia akan melampiaskan amarahnya. Sejauh yang saya tahu, Istana Abram adalah hadiah dari Lady Sienna. Danau yang mengelilingi istana juga dibuat oleh Lady Sienna. Bukankah lingkaran segel iblis istana juga merupakan karya Lady Sienna? Jadi, dia mungkin menenggelamkan seluruh istana. Atau yang lain, dia mungkin menuangkan hujan meteor ke istana. Itu bukan urusanku, meskipun. Kamu tidak perlu khawatir, Yujin meyakinkan sambil mengedipkan mata. Bukankah aku sudah memberitahumu selama persidangan? Baik Anda maupun Menara Merah tidak akan menderita kerugian dari kemarahan Lady Sienna. Bukan itu yang penting. Arot tidak siap untuk kembalinya Lady Sienna. Kita perlu melakukan kontak segera dan... Gumam Lovelian. Saya tidak berpikir Lady Sienna akan menghargai itu. Mungkin akan lebih baik bagi kita semua untuk tetap diam dan menghindari kemarahannya, saran Yujin. Bagaimana denganku? Apa yang harus aku lakukan, Yujin? Aku banyak membantumu kali ini, kan? Jangan hanya khawatir tentang Menara Merah. Jaga Menara Putih juga, kan? Melkit bertanya, segera mengubah pendiriannya dan mencoba membuatnya mentega. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yujin menghentikan kemajuannya dan mendorongnya pergi dengan mana saat dia terus berbicara. Ngomong-ngomong, kupikir akan lebih baik untuk tidak memberitahu Arot tentang kembalinya Lady Sienna. Jika berita keluar sebelum waktunya. Kita tentu perlu berhati-hati tentang itu, Lovelian tidak punya pilihan selain setuju. Yujin memiliki poin yang valid. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Tanyanya sambil menunjuk mayat Raizakia. Mayat naga itu sebesar kastil, tapi yang penting bukanlah ukurannya. Itu bukan hanya mayat makhluk atau monster acak, tetapi tubuh Raizakia, naga berusia milenium yang dianggap yang terbaik, terkuat, dan juga yang terburuk. Qian kewalahan oleh pemandangan itu dan nyaris tidak berhasil berbicara. Apakah kita akan menguburnya di sini dan mengadakan pemakaman? Tanyanya ragu-ragu. Apakah kamu gila? Mengapa kita mengubur barang yang begitu berharga? Ini piala. Lady Ancila akan senang jika kita membawanya kembali ke keluarga Leonhardt, jelas Yujin. Sebuah piala. Mayat naga. Qian menatap Yujin dan mayatnya secara bergantian dengan tidak percaya. Tidak ada yang perlu disia-siakan dalam mayat naga, tapi itu hanya terjadi pada naga normal. Tapi sekarang, kita harus membuang cukup banyak. Terutama darah, kita sama sekali tidak bisa menggunakannya. Daging. Mungkin kita bisa memasak dan memakannya, tapi aku khawatir itu mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan, lanjut Yujin. Ada desas-desus bahwa kamu bisa mendapatkan keabadian dengan memakan daging naga, kata Melkit dengan mata berbinar.
Tentu saja, tidak ada yang pernah memverifikasinya. Mereka mengatakan bahwa jika Anda makan daging naga, naga lain pasti akan mengetahuinya dan datang untuk membunuh Anda. Tapi tidak bisakah itu menjadi bukti? Naga datang untuk membunuh, dan Anda akhirnya mati. Itu berarti itu hanya mitos konyol. Maksudku, siapa yang akan percaya hal-hal seperti itu di zaman sekarang ini? Kalau begitu Lady Melkit, mengapa kau begitu banyak mitos? Tanya Eugene. Mitos. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak percaya pada mitos. Semua yang saya lakukan didasarkan pada kebenaran yang telah saya verifikasi secara pribadi. Melkit cukup yakin tentang masalah ini, dan pada kenyataannya, dia telah berhasil membentuk kontrak dengan 3 Raja Roh. Dagingnya mungkin tidak bisa dimakan, kata Christina setelah menenangkan diri untuk berbicara. Seperti yang Anda katakan, Sir Eugene. Seperti darahnya, daging naga iblis kemungkinan besar sangat beracun bagi manusia. Tulang, sisik, kulit, dan gigi bisa berguna, saran Eugene. Dimurnikan, mereka mungkin, tetapi mengingat ukuran dan skalanya, itu akan memakan waktu cukup lama, jawab Christina. Tidak perlu terburu-buru. Aku hanya akan menyegelnya untuk saat ini, menyimpannya di jubahku, dan membawanya bersamaku, kata Eugene. Tetapi ketika dia berbicara, dia menyadari kesalahannya. Bukan hanya Mer yang tinggal di jubahnya sekarang, tapi Rhaenyra juga. Rhaenyra baru-baru ini sadar dan diberi pengarahan oleh Mer tentang apa yang telah terjadi. Meski begitu, bukankah tidak sensitif untuk menyimpan mayat Raizakia tepat di sebelah Rhaenyra? Yah, aku akan mengeluarkan mereka dari jubah, pikir Eugene. Itu bukan masalah besar. Pertama, izinkan saya mengembalikan ini kepada Anda, kata Eugene, melepas Rosario dari lehernya. Tindakannya menyebabkan ekspresi Christina tiba-tiba berubah. Christina, Anise memanggil mendesak. Tidak, kakak, kami sudah memiliki kesepakatan. Rahmat ini untuk saya nikmati dan untuk saya sendiri. Betapa kejamnya, apakah kamu tidak mengasihani saya? Aku sudah mati. Tidak, saya tidak. Dia memberikan jawaban singkat, tak tergoyahkan, tidak mau menyerah 1 inci pun. Bahkan Anise, yang biasanya licik, kehilangan kata-kata pada respon dinginnya. Christina melepas topinya, mendorong rambutnya yang pirang subur dengan kedua tangan, lalu perlahan berjalan di depan Eugene sebelum berlutut dengan 1 lutut. Tolong, bisiknya dengan suara yang manis dan lembut. Itu bukan sesuatu yang penting, tetapi Eugene tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat dia menatapnya. Setelah menyisir rambut emasnya ke samping, Christina memperlihatkan lehernya, yang sehalus gading dan berkilau karena keringat. Ah, Eugene berdeham, lalu membungkuk untuk meletakkan Rosario di leher Christina. Mulutnya terasa kering ketika dia mencium aroma yang berasal dari Christina. Mati saja, Mer menjerit di dalam kepalanya sambil memegang Rhaenyra. Untungnya, kata-katanya membawa Eugene kembali ke akal sehatnya. Dia segera menghubungkan Rosario di lehernya dengan sekali klik. Dia akan segera mundur ketika Christina tiba-tiba meraih tangannya. Sir Eugene, serunya sambil menjalin tangannya dengan tangan Eugene ke tangan yang berdoa. Saya senang Anda kembali dengan selamat. Dia mengintip ke atas dengan mata basah. Eugene bisa dengan jelas merasakan kehangatan meresap ke punggung tangannya. Eugene hanya bisa diam saat dia menelan ludah keras. Melihat reaksinya, Christina melepaskan tangannya dengan senyum kecil. Dia bereaksi, suster. Memang, sepertinya menyampaikan hati kita pada hamil terakhir kali itu efektif. Ya, tidak diragukan lagi. Orang bodoh itu tidak mengerti apapun yang tidak langsung. Dalam hal ini, kami memiliki keunggulan atas Sienna. Gadis itu cukup pemalu, jadi dia tidak akan dengan mudah mengaku pada hamil bahkan setelah bersatu kembali. Setelah bepergian dengan Sienna selama lebih dari selusin tahun, Anise memiliki pemahaman yang sempurna tentang karakternya. Dalam dongeng yang ditulis bersama keduanya, satu baris yang diukir Sienna di akhir adalah langkah paling berani dan paling berani yang pernah dia buat dalam hidupnya. Sienna, aku menyukaimu. Jadi, apakah kita membawa ini kembali ke rumah Leonhard? Tanya Qian, mencuri pandang pada mayat Raizakia. Mereka tidak punya bisnis lagi di hutan hujan samar. Meskipun mereka belum mengklaim setengah dari rampasan setelah mengalahkan suku Kocila, Ivatar akan memastikan itu dikirim ke keluarga Leonhard. Kamu kembali dulu, jawab Eugene. Mengapa? Qian bertanya dengan wajah terkejut. Aku akan mampir ke Arot, kata Eugene. Dia memiliki 30 hari tersisa. Itu sudah jadwal yang ketat bahkan jika dia kembali langsung dari pusat hutan hujan, jadi bagaimana jika dia tertunda 1 atau 2 hari karena dia telah mampir oleh keluarganya. Eugene bergidik saat membayangkan kemarahan Sienna.